Siang hari di sebuah apartemen mewah. Seorang pria tampan sedang mematut diri di depan cermin. Tersenyum sendiri mengagumi ciptaan Tuhan yang nampak pada wajahnya. Sempurna, ucapnya memuji diri sendiri. Aku bahkan tidak tak kalah tampan dari suaminya. Pria yang tak lain adalah Adam itu kembali tersenyum puas. Saatnya bergerak. Di jam seperti ini suaminya pasti masih berada di perusahaan. Dan si bocah yang tak tahu terima kasih itu juga pasti masih berada di sekolah, gumamnya. Menyesal aku dulu ikut merawatnya. Harusnya kubiarkan saja menangis sampai kehabisan nafas, kalau tahu dia akan berpihak pada anak raja itu. Berbicara seorang diri, menyalahkan bocah yang sebenarnya dia tahu tidak bersalah. Pria itu kemudian melangkahkan kakinya menjauh dari cermin. Lalu bersiap untuk melangkah keluar dari kamar. Pintu kamar sudah hampir dia tutup, ketika telinganya mendengar denting notifikasi dari laptopnya yang tergeletak di atas ranjang, bekas pekerjaannya tadi malam. Apa aku lupa mematikan laptopku? Gumamnya. Khawatir itu adalah pesan dari seorang klien, Adam membalikkan langkahnya kembali menuju ke arah ranjang di mana laptopnya berada. Duduk di tepi ranjang, diraihnya laptop yang menjadi sumber penghasilannya. Diletakkan di atas pangkuan. Kemudian bergegas membuka untuk mencari tahu pesan apa gerangan yang baru saja masuk. Oh, shit. Apa ini? Mata Adam terbelalak sempurna ketika melihat hal yang nampak di layar laptopnya. Kemarahan tergambar jelas di raut wajahnya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Bukankah aku sudah mengunci data-data ini semalam? Dan bahkan aku juga sudah membuat sistem antivirus untuk melindungi keamanan akunku. Adam menggeram marah. Sesuatu yang buruk telah terjadi pada servernya. Ada virus menyusup masuk, menyerang, menghancurkan semua yang telah dia kerjakan. Dan sistem keamanan yang telah dia pasang gagal menangkal. Membuat kini dirinya kelimpungan harus berpikir dan bekerja ulang. Atau dia akan membuat kliennya kecewa. Tetapi jika waktunya tinggal nanti sore, apa dia bisa menyelesaikannya? Adam berteriak meluapkan kemarahannya. Semua hasil kerja kerasnya rusak berantakan. Nyaris saja dia membanting laptopnya kalau dia tidak ingat bahwa di dalam laptop itu tersimpan semua data-data yang sangat penting. Siapa yang sedang ingin bermain-main denganku? Teriaknya marah. Meninju dan menendang udara dengan sekuat tenaga, membuat penampilannya yang semula sudah klimis ini menjadi berantakan kembali. Pakaiannya kusut karena pergerakannya yang membabi buta. Membuka kembali laptopnya yang tadi dia hempaskan di atas kasur, kemudian dibawanya menuju ruang kerjanya yang ada di apartemen itu. Mengotak-atik mencoba mencari tahu siapa jejak penyusup. Tapi sayang si penyusup tak meninggalkan jejak sedikit pun, bahkan dia gagal melacaknya. Siapa sebenarnya yang berani mengusikku? Gumam Adam. Arthur, apa mungkin dia? Entah kenapa tiba-tiba saja nama itu yang dia ingat. Tidak, Adam mengingat sikap bocah itu yang tetap begitu menyayanginya ketika terakhir mereka bertemu. Lagi pula bocah itu belum memiliki kemampuan sehebat itu, monolognya lagi. Di BJ Entertain Tania duduk di kursi pantry untuk istirahatkan tubuhnya. Terkadang merasakan perutnya sedikit kram, sehingga membuatnya tidak bisa maksimal dalam bekerja. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pria bule itu tak juga pernah datang meski aku menghubunginya. Tampaknya dia benar-benar menghindar dariku, gumam Tania. Baiklah Adam Han, jika kamu tidak datang saat ku panggil maka aku yang akan mendatangimu. Tekad Tania. Sudah sejak beberapa hari yang lalu dia menghubungi Adam, tetapi Adam tak juga menampakkan batang hidungnya di apartemen yang dia tinggali. Dan ini membuatnya benar-benar kesal. Pria itu harus tahu kalau aku sedang mengandung anaknya. Monolog Tania. Dia tak mau hamil sendirian tanpa ada yang bertanggung jawab. Hari telah gelap ketika Tania sampai di apartemen yang ditinggali oleh Adam.
Berulang kali wanita itu membunyikan bel tetapi tak juga nampak Adam membukakan pintu. Tak ingin lagi kehilangan kesempatan untuk berbicara dengan Adam, wanita itu memilih duduk bersandar di depan pintu apartemen. Dia menunggu dengan pikiran, barangkali saja Adam memang sedang tidak berada di dalam apartemennya. Entah sudah berapa lama duduk bersandar dalam diam. Hanya tangannya yang sesekali bergerak menepuk nyamuk yang hinggap di tubuhnya. Bertelungkup memeluk lutut, mencoba mengusir dingin yang menyelimuti diri. Sekaligus rasa lapar yang memulai menggoda, mengajaknya untuk pergi saja dari tempat itu. Tidak, jika aku tidak menunggunya sekarang, mungkin aku tak akan lagi bisa datang ke sini lain hari. Dan pria itu akan terus menghindar dariku, tekad Tania yang memilih untuk tidak beranjak. Hingga akhirnya rasa kantuk menutup perlahan kedua kelopak matanya. Wanita itu tertidur di pelukan sepi dan gundah yang merajai hati. Pagi datang bersamaan sang surya yang menampakkan sinar hangatnya. Seorang pria yang tertidur menelungkup dengan meletakkan kepala di atas meja, mulai bergerak menggeliatkan tubuhnya. Set, badanku rasanya sakit semua, keluhnya. Adam Han, pria itu sejak kemarin siang begitu betah duduk di depan laptop. Tanpa beranjak sedikit pun dengan harapan bisa memulihkan kembali data-datanya yang hancur. Tapi sayang, sepertinya pekerjaannya kali ini tidaklah mudah. Bahkan dari siang dia duduk di depan laptop dan memilih menggagalkan rencananya sendiri untuk pergi ke rumah Anggun. Hingga akhirnya malam datang menjelang, nyatanya apa yang dia upayakan tak kunjung membuahkan hasil. Mungkin berendam dengan air hangat akan membuat tubuhku lebih rileks, ucapnya sambil berjalan menuju ke kamar mandi. Ting tong ting tong. Belum sempat Adam masuk ke dalam kamar mandi, bel apartemennya berbunyi. Menghela nafas malas, Adam mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kamar mandi, kemudian bergegas menuju pintu untuk melihat siapa gerangan yang bertamu di pagi buta seperti ini. Mengintip dari lubang kecil yang ada di pintu, Adam mendapati wajah petugas keamanan yang biasa berpatroli di lingkungan apartemen. Bergegas saja dia membuka pintu. "Ada apa?" seru Adam kasar karena merasa aktivitas paginya terganggu. "Ada wanita yang tertidur di depan pintu apartemen Anda," jawab petugas itu sambil mengarahkan jari telunjuknya ke bawah, ke arah sosok yang tergolek merapat dinding. Menggeram marah, Adam meletakkan dua tangannya di pinggang, ketika dia mengenali siapa sosok tersebut. Sejak semalam ketika ada yang membunyikan bel berulang kali dan berteriak memanggil namanya, Adam tahu jika itu adalah Tania. Tetapi Adam memang enggan untuk membukakan pintu. Karena tidak ingin pekerjaannya terganggu. "Angkat dia dan bawa masuk," seru Adam kepada petugas. Petugas yang memang telah hafal akan perangai Adam yang memang sedikit kasar itu pun, tidak menunggu lama untuk mengangkat Tania dan membawanya ke dalam. Merasa iba melihat wanita itu. "Kau boleh pergi," seru Adam lagi ketika petugas itu baru saja membaringkan tubuh Tania di atas sofa. Hanya mengangguk petugas itu segera pergi dari tempat itu tanpa sedikit mengharapkan kata terima kasih dari Adam. Karena tahu dia takkan pernah mendapatkan kata itu. "Jangan lupa tutup pintunya," seru Adam sebelum petugas itu benar-benar keluar dari apartemennya. Tak lama kemudian terdengar suara pintu tertutup. "Hei bangun," seru Adam pada Tania ketika mereka hanya tinggal berdua saja di dalam apartemen. Lelaki itu bahkan mengguncang tubuh Tania dengan kasar. Sedikit terjengit ketika tangannya merasai kulit wanita itu yang terasa dingin seperti beku. Seakan tak peduli lelaki itu tetap saja mencoba membangunkan Tania dengan cara yang kasar. Enggehah. Tindakan Adam akhirnya menimbulkan reaksi pada wanita itu. Memegangi pelipisnya yang terasa pening, Tania mencoba membuka matanya lalu meminta untuk mengenali tempat di mana dia berada kini. "Adam," panggilnya ketika melihat sosok pria itu berdiri sambil berkacak pinggang di hadapannya. "Apa tidak bisa jika sekali saja kau tidak merepotkanku? Ini sudah kedua kalinya aku mendapatimu seperti orang mati."
Adam mengungkit kejadian di mana Tania pingsan akibat efek obat bius di apartemennya. Dan kini dia menemui Tania dalam kondisi yang hampir sama di depan pintu apartemen yang dia tinggali. Membuat pria itu merasa bahwa kehadiran Tania hanya sebagai beban. "Aku datang karena ada yang ingin aku sampaikan," ucap Tania. "Cepat katakan. Aku tak punya waktu hanya sekedar untuk meladenimu. Aku orang yang sibuk bukan pengangguran," ucapnya kemudian berjalan meninggalkan Tania. Lelaki itu berjalan menuju lemari pendingin yang ada di sudut ruang. Tania tersenyum, setidaknya laki-laki itu masih punya sedikit rasa baik hati walau itu hanya untuk sekedar mengambilkan dia air minum. Tapi sayang, apa yang dipikirkan Tania sangat jauh dari realita yang dia dapatkan. Karena ternyata laki-laki itu mengambil minuman bukan untuk Tania, melainkan untuk dia tenggah sendiri. Bahkan tidak ada sekedar basa-basi menawarinya. "Aku hamil." Uhuk-uhuk. Adam tersedak mendengar ucapan Tania. Air yang belum sepenuhnya tertelan muncrat kembali keluar. Uhuk-uhuk. Adam menepuk-nepuk dadanya yang terasa sakit, dan melotot tajam ke arah Tania. "Apa maksud dari ucapanmu itu?" tanya Adam. Berharap dia telah salah mendengar. "Seperti yang kau dengar, aku hamil dan ini anakmu." Tania berbicara sambil memandang lekat ke arah Adam. "Hahaha. Dan kau pikir aku percaya? Kau bahkan sudah tidak virgin lagi ketika tanpa sengaja aku menyentuhmu malam itu." Hati Tania merasa sakit mendengar penolakan itu. "Aku memang sudah tidak virgin ketika berhubungan denganmu. Tetapi aku tak pernah lagi berhubungan dengan siapapun, semenjak keluar dari rumah Tuan Diwangga, selain denganmu malam itu. Jadi aku bisa memastikan bahwa ini adalah anakmu. Kalau kau tidak percaya kita bisa melakukan tes DNA, Tania mencoba meyakinkan Adam. Jikapun benar itu adalah anakku, lalu kau berharap apa padaku? Jangan bilang bahwa kau berpikir aku akan menikahimu. Itu tidak akan terjadi. Menikah tidak ada dalam rencana hidupku saat ini. Jikapun aku harus menikah, itu hanya dengan Anggun. Bukan dengan wanita lain, terlebih wanita seperti dirimu. Adam berbicara dengan nada mengejek membuat tangan Tania terkepal. Tapi ini adalah benar-benar anakmu dan aku ingin kamu bertanggung jawab. Seru Tania. Kau ingin aku bertanggung jawab? Baiklah. Setelah berbicara seperti itu Adam pergi ke kamarnya, lalu kembali keluar setelah beberapa saat. Kau ingin aku bertanggung jawabkan? Sambil berbicara seperti itu dia melemparkan sebuah kartu ATM ke wajah Tania. Bertanggung jawab bukan berarti harus menikahimu. Aku tidak akan sudi. Ambil kartu itu. Ada 200 juta di dalamnya. Terserah akan kau apakan anak itu. Kalau kau merasa tidak sanggup merawat anak itu, gugurkan saja. Lagi pula aku tidak mau memiliki anak dari wanita sepertimu. Aku juga menyerahkan apartemen yang kau tinggali itu untukmu. Itu semua bahkan lebih dari cukup untuk membeli waktumu yang hanya semalam. Kau tidak seberharga itu dibanding dengan semua harta yang telah aku keluarkan." Hati Tania serasa tercabik-cabik mendengar kata-kata penuh hinaan dari Adam. Tapi Adam, sudah cukup. Aku tidak mau mendengarmu bicara apapun lagi, pergilah kau dari tempat ini. Sambil berbicara seperti itu Adam menarik paksa tangan Tania agar segera berdiri dari tempatnya, kemudian menyeret wanita itu dan membawanya untuk keluar dari apartemen. Bruk. Tubuh Tania jatuh terhempas di depan pintu. Tania sudah tak mengenali laki-laki yang kini berdiri di hadapannya. Di mana Adam yang dulu, Adam yang dia lihat setahun yang lalu, yang begitu bersikap lemah lembut terhadap Anggun. Kenapa sosok itu kini berubah menjadi seperti monster yang mengerikan? Cepat pergi dari tempat ini, dan jangan pernah tunjukkan lagi wajahmu di hadapanku. Bentak Adam sambil melemparkan kartu ATM yang tadi dia pungut dari atas sofa di mana Tania duduk. Hati Tania begitu sakit atas sikap Adam. Hingga kemarahan pun meletup. Adam Han.
teriak Tania ketika lelaki itu membalikkan punggungnya hendak masuk kembali ke dalam apartemen. Membuat lelaki itu menghentikan langkahnya tanpa membalikkan punggung. Dengar sumpahku ini. Aku mengutukmu Adam Han. Kelak di kemudian hari, sampai menangis air mata darah sekalipun jika kamu menginginkannya. Kamu tidak akan pernah lagi memiliki keturunan dari darah dagingmu sendiri. Teriak Tania sambil menghapus air matanya. Brak. Pintu tertutup dengan kasar. Sambil menghapus sisa air mata, Tania mencoba untuk berdiri. Diambilnya kartu ATM yang tadi dilemparkan oleh Adam. Ini bukan cerita novel, di mana protagonis akan berteriak, "Aku tidak butuh uangmu." Lalu melempar kembali ATM ke wajah antagonis. Ini adalah kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Dia membutuhkan uang itu untuk bertahan hidup. Sinar matahari mulai meninggi. Hangatnya mulai berubah menjadi panas sedikit menyengat. Seorang wanita berjalan terseok ditemani luka hati dan dendam. Tania. Wanita itu berulang kali mencoba menghapus air matanya yang tak mau berhenti mengalir. Harusnya dia sudah berada di perusahaan tempat dia bekerja saat ini, tapi untuk berangkat pun juga sudah terlambat. Seperginya dia dari apartemen Adam hari sudah tak lagi pagi, ditambah dia bukannya langsung pulang, tapi singgah sejenak di sebuah taman untuk menenangkan hati. Aku harus bagaimana sekarang? Tanyanya pada diri sendiri. Seakan tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba saja dia teringat masa 8 tahun yang lalu, ketika dia melakukan sesuatu pada Anggun yang saat itu masih menjadi saudara tirinya. Anggun terpaksa pergi dari rumah demi menyembunyikan kehamilannya. Sama persis seperti yang dia alami saat ini. Hamil tanpa suami. Tapi Anggun memiliki Bibi Berta yang menampungnya. Dia juga memiliki Tuan Diwangga yang selalu menyayanginya. Meskipun terpisah tapi aku tahu Tuan Diwangga selalu mengunjungi dia setiap bulan. Tania terus saja bergulat dengan pikirannya yang semakin berkecamuk. Anggun, dia sangat beruntung memiliki orang-orang yang menyayanginya. Tapi aku, siapa yang peduli padaku? Siapa yang menyayangiku? Pada siapa sekarang aku bisa harus bersandar? Sedari tadi pikiran tentang keberuntungan Anggun selalu menghantuinya, membuatnya membandingkan dirinya dengan Anggun. Mama, hanya dia satu-satunya keluargaku di dunia ini. Tapi, wanita tua itu bahkan tak bisa menjaga dirinya sendiri, apa yang bisa diandalkan? Dia bahkan terkurung entah mungkin sampai mati. Gerutu Tania. Apa mungkin ini karma karena aku pernah menjebak Anggun dulu, hingga Anggun hamil? Ah tidak. Dia justru harusnya merasa beruntung. Oh dia tidak jadi tidur dengan preman itu. Dia malah tidur dengan orang yang sangat dikagumi oleh semua orang. Kalau ini karma, harusnya aku berakhir tidur dengan orang yang juga jatuh cinta padaku, seperti Tuan Jordan yang mencintai Anggun. Tania terus saja berbicara sendiri. Tidak peduli orang yang lalu lalang mungkin menganggapnya tidak waras. Tapi kenapa aku harus berakhir tidur dengan manusia berhati monster seperti Adam? Kenapa kau tidak adil padaku Tuhan? Teriak Tania. Merasa marah pada kehidupan yang tak pernah berpihak padanya. Tapi siapa sebenarnya yang telah menjebak aku dan Adam? Apa jangan-jangan Tuan Jordan tahu akan rencana kami kemudian membalikkannya? Oh tidak. Jika benar seperti itu, artinya hidupku sudah tidak aman lagi di kota ini. Sambil terus berjalan dia tak berhenti berbicara. Sampai kemudian langkahnya tiba di sebuah box ATM yang ada di pinggir jalan raya. Teringat dia akan kartu ATM yang diberikan oleh Adam. Tania masuk ke dalam box ATM tersebut kemudian memeriksa saldo yang ada dalam kartu tersebut. 200 juta, sesuai dengan angka yang tadi disebut oleh Adam. Tania segera memindahkan saldo tersebut ke dalam rekeningnya sendiri. Jaga-jaga jika suatu saat Adam ingin berbuat curang. Tania juga sudah berencana akan menjual apartemen Adam yang kini ditempatinya. Dia akan mencari rumah minimalis dengan harga sedang saja. Di rumah keluarga Jordan.
Anggun sedang berada di dapur. Niat hati ingin membantu bibi juru masak untuk menyiapkan makanan, karena merasa bosan. "Permisi Nyonya, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda." Seorang pelayan datang melapor menghentikan pembicaraan antara Anggun dan bibi juru masak. "Siapa itu Mbak Mira?" tanya Anggun karena merasa tidak memiliki janji temu dengan siapapun. Bibi juru masak bernafas lega, akhirnya ada hal yang membuat Nyonya Anggun melupakan keinginannya untuk membantu pekerjaannya. Seorang nyonya muda cantik dan seorang anak kecil Nyonya, beliau menyebut namanya Lingga, jawab Mira. "Ah, Nyonya Aurora." Anggun sedikit kaget mengetahui siapa tamunya. "Baiklah, persilakan masuk Mbak. Aku akan segera ke depan," jawab Anggun. "Selamat siang Nyonya Jordan," sapa seorang wanita cantik, begitu Anggun sampai di ruang tamu. "Selamat siang juga Nyonya Kalindra. Apa kabar?" Anggun menjawab salam sekaligus menanyakan kabar saat keduanya pun bercipika-cipiki. "Saya sangat baik, Nyonya. Dan kedatangan saya ke sini, saya ingin minta maaf karena beberapa waktu yang lalu saya tidak bisa hadir di acara 7 bulanan Anda," jawab wanita itu ketika mereka keduanya telah duduk berdampingan di satu sofa panjang. "Ini hadiah untuk Anda," lanjut wanita itu lagi sambil mengulurkan kotak berbungkus kertas kado bermotif bunga. "Kenapa Nyonya Aurora harus repot-repot seperti ini?" Anggun merasa tidak enak karena ada yang datang membawakannya hadiah. Apalagi mereka memang belum akrab sebelumnya. Hanya beberapa kali saja bertemu, karena wanita di hadapannya ini adalah istri dari salah seorang rekan bisnis suaminya. "Panggil saya Lingga saja Nyonya," ucap wanita itu. "Kalau begitu Anda juga harus memanggil saya dengan nama Anggun saja. Dan jangan menggunakan bahasa formal, agar kita bisa lebih akrab," pinta Anggun menanggapi ucapan Lingga sebelumnya. Anggun tahu siapa wanita yang kini berada di hadapannya. Meskipun usianya lebih muda dari Anggun, tetapi Lingga Aurora, istri dari Kak Ivan Kalindra ini tak bisa diremehkan. Selain seorang dokter, dia juga seorang ketua mafia yang selalu bekerja di balik layar. Itu yang pernah dia dengar dari suaminya. Dulu sempat Anggun merasa rendah diri ketika berhadapan dengan Lingga. Karena Anggun merasa dirinya hanya berasal dari kalangan keluarga pengusaha biasa saja. Sedangkan Lingga Aurora berasal dari kalangan yang jauh di atasnya. Tetapi hal itu tidak berlaku lagi sekarang. Karena seperti yang pernah dikatakan oleh suaminya, sekarang ini dia telah menjadi istri dari seorang Benyamin Jordan. "Baiklah kalau begitu aku akan memanggilmu Kak Anggun," sahut Lingga. Kedengarannya lebih bagus. "Oh iya, apa kamu datang sendiri?" "Ah, maksudku tidak diantar suamimu?" tanya Anggun yang hanya melihat Lingga datang bersama gadis kecilnya. "Hello, Sweetie," Anggun mengalihkan perhatiannya pada bocah kecil yang berada di pangkuan Lingga. "Hello, Auntie." Suara bocah kecil itu terdengar menggemaskan di telinga Anggun. Lalu Anggun meraih tangan bocah kecil itu agar mau beralih duduk di pangkuannya. "Suamiku tadi mengantarkan aku ke sini, Kak. Tapi kemudian dia pergi ke perusahaan suami Kakak. Dia akan datang ke sini bersama dengan Tuan Jordan saja nanti," Lingga menjelaskan kenapa suaminya tidak berada di sana sekarang. Hanya dalam waktu singkat saja keduanya telah menjadi akrab. Seakan mereka adalah teman lama yang baru bertemu setelah sekian lama terpisah. Dalam hati Lingga berkata, "Mana mungkin suamiku berani datang ke sini, ketika Tuan Jordan tidak ada di rumah Kak." Semua orang juga tahu Tuan Jordan adalah seorang suami yang sangat posesif. Jika ada seorang laki-laki yang berani melihat ke arah istrinya, mungkin Tuan Jordan akan mencongkel matanya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.